Saudari yang terkasih, Komandan Tentara Pendudukan berkata kepada kepala desa di pegunungan, "Kami yakin kamu menyembunyikan seorang pengkhianat di kampungmu. Jika kamu tidak menyerahkannya kepada kami dengan segala cara, kami akan menyiksamu bersama dengan penduduk desamu." Kampung itu memang menyembunyikan seorang yang tampaknya baik, tidak bersalah, dan yang terpenting, dia disayang semua orang. Tetapi apa daya kepala desa itu kalau keselamatan seluruh kampungnya terancam? Musyawarah berhari-hari di balai desa ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya kepala desa membicarakan masalah itu dengan pastor di desa. Semalam suntuk mereka berdua mencari-cari pesan dalam kitab suci dan akhirnya menemukan pemecahan. Ada nas yang mengatakan lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Maka kepala desa menyerahkan orang yang tidak bersalah itu kepada tentara pendudukan sambil memohon supaya diampuni. Namun orang itu justru berkata bahwa tidak ada yang perlu dimohonkan ampun. Ia tidak ingin membahayakan desa, maka ia pun disiksa dengan kejam sampai-sampai teriakannya terdengar di seluruh desa. Akhirnya dia dibunuh. 20 tahun kemudian seorang nabi melewati desa itu dan langsung pergi mencari kepala desa. Katanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Orang itu ditunjuk oleh Tuhan menjadi penyelamat negeri ini, dan ia telah kau serahkan untuk disiksa dan dibunuh. Tidak ada jalan lain, kata kepala desa membela diri. Pastor bersama saya telah mencari pesan dalam kitab suci dan berbuat sesuai dengan pesan itu. Itulah kesalahanmu, kata sang nabi. Engkau mencari-cari dalam kitab suci, seharusnya engkau juga mencari jawaban dalam matanya. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali pembicaraan lewat telepon itu tidak efektif. Tapi ketika kita bertemu muka dengan muka, baru kita lihat matanya, baru kita tahu. Banyak orang bertanya, "Romo, boleh tidak ngaku dosa lewat telepon?" Saya bilang, saya tidak mau kamu bodohi. Kamu seringkali nangis-nangis di telepon kalau ketemu, padahal kamu tidak nangis, bohong. Seringkali dengan tatapan mata kita baru bisa mengenal. Saya kirim email dari Indonesia kepada uskup di Newcastle supaya saya dapat paroki, bisa tinggal di paroki ketika kuliah. Tidak dijawab. Tiba di Inggris, saya telepon, dijawab tidak ada tempat. Tapi waktu ketemu, dia lihat saya lihat matanya, dia baru mulai tergerak. Kenangan saya akan saudara Karis, kalau lihat matanya, orang yang tulus, orang yang sederhana. Kalau saya katakan bahwa Mas Karis punya rumah di sana atau di sini, urusan lain ya, tapi bahwa selama di sini, Mbak Lili, Mas Karis itu cukup sederhana orangnya. Bahkan kadang dia mandi pun kadang mungkin enggak ya. Kadang saya cium bau ya. Saya bilang, Mas Karis ini mandi terakhirnya kapan gitu ya. Tapi orangnya memang sederhana. Jadi kalau kita lihat matanya, memang matanya kalau kita lihat gitu, ya mata yang tulus gitu, mengkomunikasikan banyak hal. Cerita pendek itu mau menggambarkan cerita tentang Yesus. Dia berkeliling mewartakan pertobatan. Ini kalau kita dengar episode pertama dari karyanya di depan umum, begitu banyak orang ditolong. Mengingatkan kita akan sosok Mas Karis yang memang cocok dia di bagian PSE. Dia kerja keras luar biasa dengan segala yang dia bisa lakukan. Mengingatkan kita pada sosok dia. Karya Yesus mewartakan pertobatan. Tapi seperti cerita yang tadi kita dengar, itulah nasib Yesus, bahwa dia kemudian diserahkan untuk menjadi tumbal bagi seluruh bangsa. Saya tidak mengatakan Mas Karis itu tumbal bagi kita semua, tapi setidaknya bahwa hidup dia yang pendek mungkin, sebentar mungkin kita tidak tahu, singkat, mengagetkan untuk kita, tetap memberikan kita satu pelajaran. Sosoknya, kehadirannya, kontribusinya, sumbangannya bagi paroki kita, itu kita tidak bisa
lupakan. Karena itu pada hari ini kita bersama mau mengenangkan sosok Karis ini. Kalau kita dalam terang bacaan pertama hari ini, bagaimana kita tahu bahwa ini datang dari Tuhan atau tidak? Jadi rupanya dalam komunitas Rasul Yohanes, di mana surat ini ditujukan, terjadi perpecahan. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus rupanya meninggalkan Kristus. Mereka itu yang disebut oleh Rasul Yohanes sebagai antikristus. Orang-orang yang dulu pernah bersama-sama kemudian meninggalkan komunitas. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kita tahu ini berasal dari Tuhan atau tidak? Tentu saja kalau kita kembali kepada kitab suci, ini roh Allah atau roh jahat, tentu saja kita lihat dari buahnya. Mau doanya sampai berbusa-busa, mau misa sehari 5 kali, tapi kalau buahnya tidak ada, kita bisa katakan ini, kita beri tanda tanya besar, ini datang dari Tuhan atau tidak. Kembali dari sosok Mas Karis, kita belajar tentu saja tentang kebaikan, tentang hidup sosial. Jadi waktu Mbak Lili tanya, kira-kira Mas Karis ini ada meninggalkan utang atau tidak? Saya bilang, utang apa ya? Mungkin Mas Karis sudah banyak kredit di surga ya. Kita pengorbanannya, kerja kerasnya bagi paroki ini, ya Tuhan lebih tahu lah. Saya tidak tahu dia punya hutang apa, kita yang punya hutang budi dengan dia. Karena itu kita terus mendukung dan mendoakan Mas Karis yang tidak jauh berbeda dengan ayahnya juga tentu saja, yang cukup berjasa, Pak Sukartio, bagi perkembangan gereja awal di negara ini. Jadi sosok Pak Sukartio yang selalu ada di belakang organ. Waktu itu belum banyak, masih Pak Jenny sama Pak Sukartio tuh. Jenny datang ke sini, nah ada 2 orang. Dulu cuman Pak Sukartio yang main organ gitu. Tahun 95-96 saya pastoral di sini, saya sering ketemu Pak Sukartio main organ gitu. Tapi bahwa dia berjasa, demikian bapaknya, demikian anaknya. Saya yakin Bu Sukartio buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah itulah sosok Karistianto yang kita kenangkan pada sore hari ini. Sebagaimana Tuhan mencintai dia lebih dan memanggil dia pulang kembali, kita patut bersukacita pada hari yang ke-40 ini, bahwa Tuhan telah menyempurnakan hidupnya dalam kebahagiaan surga. Amin.